Tim nasional Indonesia akan menghadapi ujian berat di pertandingan terakhir babak penyisihan grup D Piala Asia. Skuad Garuda hanya membutuhkan hasil imbang atas Jepang untuk memastikan satu tiket ke babak gugur. Kalau seandainya pun kalah, skuad asuhan Sintayong juga masih punya peluang untuk lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Cetak Gol coba merangkum perhitungan lolos timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia sebagai berikut. Menang dan lolos sebagai runner-up grup D. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua penyisihan grup D Piala Asia. Kemenangan 1-0 atas The Golden Star membuat peluang lolos ke babak 16 besar semakin terbuka lebar. Saat ini pasukan Sintayong menduduki peringkat 3 dengan mengemas 3 angka. Perolehan poin skuad Garuda menyamai apa yang diraih oleh timnas Jepang. Hanya saja skuad Samurai Biru berhak menduduki peringkat 2 karena unggul selisih gol atas Indonesia. Jepang sendiri mencatatkan selisih gol +1 berkat kemenangan 4-2 atas Vietnam dan kalah tipis 1-2 atas Irak. Sedangkan Indonesia hanya bisa meraih selisih gol -1. Di laga perdana, skuad Garuda bahkan menelan kekalahan telak 1-3 atas timnas Irak sebelum menang 1-0 atas Vietnam. Timnas Indonesia menatap laga terakhir babak penyisihan grup menghadapi timnas Jepang. Pertandingan ini akan menjadi penentuan kelolosan skuad Garuda ke babak 16 besar. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan wajib mengalahkan timnas Jepang jika mau lolos tanpa memperdulikan hasil pertandingan lain. Seandainya terjadi, maka Indonesia bisa finish di peringkat runner-up. Skuad Garuda bakal memperoleh 6 poin di bawah timnas Irak. Indonesia sendiri nggak akan bisa menjadi juara grup D walaupun Irak takluk atas Vietnam dengan skor berapapun. Dalam regulasi AFC, head-to-head lebih diutamakan ketimbang menghitung selisih gol. Artinya, Irak sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup D tanpa melihat hasil apapun. Beberapa media Korea Selatan menyoroti performa timnas Indonesia di Piala Asia. Mayoritas dari mereka mendukung skuad Garuda untuk membuat keajaiban di laga kontra Jepang. Media Olsen menuliskan kemenangan Indonesia atas Vietnam sungguh di luar dugaan mereka. Media itu menambahkan kemenangan ini telah mengubah peta persaingan di grup D. Masih bisa jadi tim peringkat 3 terbaik. Secara realistis, meraih kemenangan atas Jepang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pasalnya, skuad asuhan Hajime Moriyasu menjadi kandidat terkuat juara di Piala Asia 2023. Menurut riset Opta, skuad Samurai Biru berada di urutan teratas dengan peluang juara 24,6%. Berbeda jauh dari Indonesia yang hanya punya peluang juara sebesar 0,2% saja. Hasil imbang dinilai realistis untuk bisa mengatasi perlawanan Jepang. Alasannya, skuad Samurai Biru punya komposisi pemain yang jauh lebih solid ketimbang Indonesia. Imbang melawan Jepang akan membuat Indonesia berkemungkinan besar di peringkat 3 terbaik. Piala Asia kali ini memainkan 6 grup. 4 tim dari peringkat 3 di masing-masing grup akan lolos dengan istilah peringkat 3 terbaik. Cara perhitungannya begini, peringkat 3 dari masing-masing grup akan dibuat semacam klasemen bayangan. 4 tim yang poinnya terbanyak akan dipastikan lolos. Kalau ada yang poinnya sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih gol. Kalau masih sama juga, maka ditentukan oleh agresivitas gol alias siapa tim yang mencetak gol terbanyak. Kalau masih sama lagi, maka ditentukan oleh siapa yang paling sedikit menerima kartu atau yang disebut sebagai poin disiplin. Terakhir, kalau semuanya sama juga, maka akan ditentukan oleh drawing of lots. Imbang untuk lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Sebagai informasi, skuad Garuda sudah memastikan posisi 3 grup D dari ancaman Vietnam yang terbenam di juru kunci. Meskipun menang telak atas Irak, skuad The Golden Star akan tetap berada di peringkat keempat karena kalah head-to-head atas Garuda. Di laga versus Jepang, Indonesia harus meraih hasil imbang jika ingin memperbesar kemungkinan lolos dengan koleksi 4 poin. Dengan sistem yang sama, Bahrain lolos dari jalur peringkat 3 terbaik usai mengantongi 4 poin di Piala Asia 2019 yang lalu. Sementara di Euro 2020 dengan sistem yang juga sama, Portugal, Republik Ceko, dan Swiss juga lolos dengan koleksi 4 poin. Sintayong sendiri dari jauh-jauh hari sudah memasang target 4 poin di Piala Asia 2023. Dia yakin pasukan Merah Putih bisa lolos dari babak grup seandainya memiliki tabungan 4 poin. Dari klasemen peringkat 3 terbaik sampai dengan tanggal 21 Januari, timnas Indonesia berada di posisi kedua. Skuad Garuda sempat menduduki peringkat pertama usai menang dari Vietnam.
Namun posisi ini langsung digeser oleh Bahrain yang sukses mempercundangi Malaysia. Raihan ini bikin skuad The Reds punya 3 poin dengan selisih -1 dari 2 pertandingan. Sama persis dari raihan poin dan juga agresivitas gol. Namun Indonesia kalah disciplinary point dengan jumlah 4 kartu kuning, sementara Bahrain hanya 3 kartu kuning. Selain Bahrain dan Indonesia, masih ada 4 tim lain yang bersaing untuk peringkat 3 terbaik. Suriah, Tajikistan, Palestina, dan Oman. Skuad Garuda sedikit diuntungkan karena Suriah, Tajikistan, dan Palestina bermain imbang di laga kedua dan baru mengumpulkan 1 poin. Sementara itu Oman masih harus menghadapi Thailand di laga kedua nanti malam. Tetap bisa lolos seandainya kalah lawan Jepang. Peluang lolos skuad Garuda ke 16 besar masih terbuka walaupun tumbang atas Jepang. Dengan syarat Indonesia nggak boleh dibantai telak oleh skuad Samurai Biru. Alhasil anak asuh dari Sintayong punya tugas berat untuk bisa menahan gempuran-gempuran Jepang. Timnas Indonesia masih punya asa lolos seandainya kalah dengan selisih maksimal 2 gol. Apabila kebobolan lebih dari itu, maka peluang lolos pasukan merah putih bakal semakin berat. Skuad Garuda harus menjaga selisih gol untuk bersaing di klasemen peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia saat ini punya selisih gol -1. Sementara itu, skuad Garuda bersaing ketat dengan Bahrain di posisi pertama dan kedua. Bahrain sendiri bakal menghadapi Yordania di partai ketiga penyisihan grup E. Laga ini terbilang berat mengingat skuad The Silvarus punya kekuatan yang lebih besar. Yordania bahkan mampu menahan imbang Korea Selatan dengan skor 2-2 di laga kedua grup E. Harapannya skuad The Silvarus mampu membantai Bahrain agar memperbesar peluang lolos Indonesia. Timnas Garuda juga harus menunggu hasil pertandingan terakhir antara Suriah, Tajikistan, dan juga Palestina. Sayangnya ketiga tim ini bakal diuntungkan karena menghadapi laga yang cukup mudah. Suriah akan menghadapi India yang menjadi juru kunci grup B yang saat ini masih tanpa poin. Tajikistan juga bertemu Lebanon yang menduduki posisi terakhir. Sementara itu Palestina akan menghadapi Hong Kong yang dianggap sebagai kekuatan paling lemah. Oman juga akan berhadapan dengan Kirgistan di partai terakhir grup F. Indonesia masih bisa lolos seandainya Bahrain, Suriah, Tajikistan, Palestina, dan Oman meraih hasil imbang di laga terakhir. Atau setidaknya ada 3 hasil imbang dari 5 pertandingan yang disebut tadi. Dengan hasil ini, timnas Indonesia nggak perlu bergantung lagi pada selisih gol. Berpotensi menghadapi lawan yang sulit. Timnas Indonesia sudah ditunggu sejumlah tim tangguh jika mampu lolos ke babak 16 besar dengan skema apapun. Skuad Garuda bakal bertemu dengan juara grup E jika lolos sebagai runner-up grup D. Artinya timnas Indonesia harus bersiap menghadapi Yordania ataupun Korea Selatan. Kedua tim ini sedang bersaing ketat memperebutkan puncak klasemen grup E. Yordania punya skuad yang solid dengan kekuatan fisik sebagai senjata utamanya. Sementara Korea Selatan dipenuhi oleh pemain top seperti Son Heung-min, Lee Kang-in hingga Hwang Hee-chan. Pasukan Merah Putih juga akan bertemu dengan lawan yang berat jika lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Indonesia bakal ditunggu oleh juara grup A ataupun juara grup B. Di grup A, Qatar menjadi penguasa grup dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Skuad asuhan Carlos Queiroz punya ambisi besar untuk mempertahankan gelar di Piala Asia 2023. Skuad Garuda juga bakal menghadapi laga berat penuh tekanan jika bertemu dengan Qatar. Pasalnya, skuad Al-Anabi punya dukungan besar dari publik tuan rumah yang militan. Di laga pembuka Piala Asia 2023 ada sekitar 82.490 penonton tuan rumah yang hadir di laga Qatar versus Lebanon. Angka ini menjadi rekor baru jumlah penonton terbanyak di Piala Asia. Sementara itu skuad Garuda juga berpeluang menghadapi Australia ataupun Uzbekistan yang berkemungkinan sebagai juara grup B. Yang manapun ini tetap menjadi ujian yang menyulitkan untuk anak asuh Sintayong. Namun komentar optimis disampaikan oleh Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora bilang kalau skuad Garuda bisa mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar. Itulah ulasan perhitungan timnas Indonesia apabila ingin lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Apakah pasukan Merah Putih bisa mengukir sejarah besar dengan menembus 16 besar Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.